Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah. Semuanya bisa berkumpul dengan keluarga kalian, bisa belajar dengan keluarga yang biasanya anak-anak belajar sendiri karena orang tuanya ada yang bekerja, yang biasanya anak-anak bermain kesana kemari sekarang bisa belajar di rumah, bisa berdiam diri di rumah, lebih banyak mengerjakan kebaikan dari rumah. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menanyakan kabar kalian. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, setelah sekian lama kita hanya belajar melalui latihan-latihan soal, kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka langsung. Hari ini mudah-mudahan menjadi pengobat rindu untuk kalian semuanya. Kalian nanti perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu Guru sampaikan mengenai pelajaran hari ini. Namun sebelumnya Bu Fitri ingin menanyakan kabar anak-anak semuanya. Kalau Bu Guru bertanya, apa kabar hari ini anak-anak? Jawabnya, semangat, semangat, musnahlah COVID-19. Bisa? Oke, kita coba. Apa kabar anak-anak hari ini? Semangat, semangat, musnahlah COVID-19. Ya, mudah-mudahan dengan semangat kalian semuanya, penyakit atau virus COVID-19 ini akan segera musnah dan kita semuanya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Anak-anak bisa belajar dengan riang gembira. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Namun sebelumnya Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk berpikir sejenak bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Mengapa begitu? Ya, karena kita sebagai manusia dibekali oleh Allah dengan akal yang sempurna. Dengan akal yang sempurna ini kita semuanya bisa berpikir bagaimana mengerjakan kebaikan dan bagaimana kita bisa menjauhi yang namanya hal-hal kejelekan. Kalau anak-anak mempunyai buku pelajaran pendidikan agama Islam di rumah, kalian bisa buka tentang perilaku terpuji. Di sana kalian akan melihat apa saja sih yang termasuk perilaku terpuji itu. Nah, perilaku itu apa sih, Bu? Nah, itu yang perlu kalian pelajari sebelum kalian nanti Ibu beri latihan soal-soal. Perilaku terpuji dalam bahasa Arab, perilaku terpuji itu disebut sebagai akhlak karimah, atau kalau disambung bisa disebut dengan akhlakul karimah. Akhlak itu perilaku, karimah itu terpuji. Dengan kita berperilaku terpuji, maka kita akan menjadi orang yang karimah. Karimah itu bisa diartikan terpuji, bisa pula diartikan mulia. Orang yang berakhlak terpuji, berperilaku terpuji, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Kalau katanya orang Jawa mengatakan perilaku terpuji itu kelakuan. Kelakuan sing apik, atau bisa kalian mengenalnya dengan kata tingkah laku. Percuma, pandai, matematikanya oke, IPA-nya oke, semuanya oke, semua pokoknya dia pinter, tetapi dia tidak mempunyai kelakuan atau akhlak yang terpuji. Nah, boleh anak-anak buka kalau anak-anak mempunyai buku pendamping fokus, kalian bisa buka di halaman 64. Apa saja sih yang termasuk perilaku terpuji? Banyak sekali perilaku terpuji itu. Lantas kepada siapa kita harus berperilaku terpuji? Nah, ini Bu Guru tuliskan di sini. Ya, perilaku terpuji. Perilaku terpuji tadi dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah.
dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan kelakuan yang bagus, kelakuan sing apik. Lantas perilaku terpuji ini kita tujukan kepada siapa? Kepada siapa kita harus berperilaku terpuji? Kepada siapa kita harus berperilaku terpuji? Terus yang kedua, kapan? Kapan kita harus berperilaku terpuji? Maka jawabnya, kepada siapa anak-anak kita harus berperilaku terpuji? Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja kita harus berperilaku terpuji? Kepada satu Rob yang menciptakan kita. Karena tadi di awal Bu Guru sudah menyebutkan, ya, manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan yang ditandai dengan akal yang sempurna. Nah, terus kalau kita sudah diciptakan oleh Allah dengan akal yang sempurna, apakah kita harus berperilaku baik kepada Allah? Oh ya, tentu. Tanpa Allah menciptakan kita, apakah kita bisa seperti sekarang? Makanya tidak bisa. Maka yang pertama yang harus kita perilaku terbaik adalah satu, kepada Allah. Kepada Allah. Bagaimana Bu caranya berperilaku terbaik atau terpuji kepada Allah? Satu, dengan cara senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah. Syukur, dengan cara syukur kepada Allah. Bagaimana Bu caranya bersyukur kepada Allah? Mengucapkan syukur itu bisa diucapkan dengan kata-kata, bisa dipraktekkan dengan perbuatan. Diucapkan dengan kata-kata dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bisa berkata alhamdulillah. Kapan Bu kita mengucap alhamdulillah? Setiap saat, setiap waktu. Bu, apakah? Tentu saja ucapan orang tua yang jelek itu tidak boleh kita turuti. Yang kita turuti adalah yang baik-baik saja. Kemudian kita senantiasa mematuhi perintahnya orang tua. Karena ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya. Selanjutnya setelah orang tua, yang ketiga adalah kita berperilaku terpuji kepada guru-guru kita. Guru-guru kita, dan yang keempat adalah kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada teman kita di sekolah, kepada tetangga kita di rumah, dan semua yang ada di sekitar kita. Kita wajib berperilaku terpuji. Kapan Bu perilaku terpuji itu harus kita tunjukkan? Kapan saja. Di rumah, di sekolah, di jalan, di mana saja. Di mall boleh kita tunjukkan perilaku terpuji kita, ya. Jadi perilaku terpuji itu intinya adalah akhlakul karimah atau kelakuan sing apik menurut orang Jawa. Kepada siapa saja kita berperilaku baik, satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kepada orang tua kita, yang ketiga adalah kepada guru-guru kita, yang keempat kepada siapa saja. Loh Bu, guru kita itu siapa Bu? Apakah yang ngajar saya saja? Semua yang ada di sekolahmu itu berarti gurumu. Kalau anak-anak menghormati gurunya, maka orang tua daripada anak-anak juga harus lebih menghormati kepada guru. Karena guru adalah orang yang kedua yang memberikan ilmunya kepada anak-anak. Itu yang perlu anak-anak perhatikan. Dan yang kedua adalah kapan kita berperilaku terpuji? Kapan saja, pagi, siang, sore, malam, di sekolah, di rumah, di mall, di mana saja, di tempat pengajian, pokoknya di mana saja perilaku terpuji itu harus kita tunjukkan. Selanjutnya, apa
saja Bu yang termasuk perilaku terpuji? Satu, berkata yang baik-baik. Bu, teman saya itu suka miso Bu. Ya kamu kan bisa memikir karena tadi punya akal. Kalau temanmu berkata yang jelek, miso-miso, kamu boleh niru enggak? Tentunya tidak boleh karena itu termasuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah berperilaku hormat dan patuh. Hormat dan patuh itu kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, menyayangi dan seterusnya. Ya. Hormat itu apakah setiap ada orang yang lebih tua hormat gerak? Tidak. Hormat itu adalah menunjukkan bahwa diri kita menghargai kepada orang lain. Kalau yang lebih tua kita hormati. Kalau berjalan misalnya ada orang tua berdiri di depan pintu, maka badan kita lebih dibungkukkan, baru kita berjalan di depannya. Ya, kalau ada kita berjalan kemudian ketemu dengan seorang nenek-nenek yang tidak bisa berjalan, boleh anak-anak bantu. Nek mau kemana? Mari saya bantu. Itu juga termasuk perilaku hormat. Kemudian patuh itu apa? Patuh itu menuruti. Patuh itu menuruti semua yang dikatakan oleh orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua itu satu, orang tua kita, guru kita, kakak kita, nenek, om, tante, semua yang lebih tua kita patuhi. Dengan batasan kalau semua itu adalah kebaikan. Tapi kalau mengajari kepada kejelekan, tentunya tidak boleh kita patuhi. Selanjutnya adalah selain patuh dan hormat adalah bersyukur, selalu bersyukur. Bersyukur itu menerima apa yang sudah digariskan, diberikan oleh Allah. Ya, dengan cara bagaimana? Ya kita menjaga, misalnya kita sudah diberi akal pikiran, maka kita gunakan akal pikiran kita ini untuk berpikir hal yang baik-baik. Kemudian kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, anak-anak sekarang ini usumnya atau musimnya virus COVID-19, tetapi keluarga kita semuanya diberi sehat walafiat, maka kita wajib untuk bersyukur. Caranya bagaimana? Kalau oleh pemerintah disuruh diam di rumah, maka cara kita bersyukur adalah berdiam diri dulu di rumah, jangan keluar. Oh, mumpung sepi aku tak keluar ke mall, mumpung sepi aku tak nonton bioskop. Wong memang disuruh diam diri di rumah kok malah keluar. Itu artinya tidak mensyukuri apa kesehatan yang diberikan oleh Allah. Loh Bu, aku sangat membutuhkan Bu, kecuali sangat membutuhkan. Misalnya peralatan makanan yang ada di rumah kita sudah habis, ibu saya mau ikut ibu saya belanja, kemana? Ke Giant, boleh. Tapi ingat, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan orang lain senantiasa apa yang dipesankan oleh pemerintah, jagalah kebersihan dan kesehatan. Ya. Baik anak-anak, yang berikutnya yang termasuk perilaku terpuji adalah pemaaf. Pemaaf itu memberikan dengan kerelaan hati pintu maaf atau merelakan kesalahan orang lain terhadap kita untuk kita maafkan. Bu, teman saya itu sering buat salah, habis minta maaf, besoknya minta maaf lagi, berbuat salah lagi, besoknya minta maaf lagi. Tidak apa-apa. Hari ini berbuat salah kita maafkan, besok dia berbuat salah lagi kita maafkan lagi, sampai dia sadar kalau perbuatannya itu adalah hal yang salah. Anak-anak, insya Allah minggu depan Ibu lanjutkan lagi pelajaran kita. Hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini membawa manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berjuang, belajar dengan giat. Semoga kalian semuanya nanti menjadi orang-orang yang sukses. Ingat, selalu berperilaku terpuji. Itu kuncinya orang sukses. Itu kuncinya orang yang mulia. Mudah-mudahan kalian semuanya dimuliakan oleh Allah dan kalian semuanya menjadi orang sukses. Akhirnya, akhirnya Ibu mengucapkan tetap semangat untuk belajar.
Jangan lupa tetap berdiam diri di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan kalian. Jangan sampai kalian makan atau jajan sembarangan selama libur atau selama belajar di rumah. Dan akhirnya Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.